Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan EBS, Exegetical Bible Study. Dalam video ini saya membahas satu topik, yakni apakah iman adalah pemberian Allah menurut Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, teks Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dalam LAI terjemahan baru berbunyi begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau dalam teks Yunaninya berbunyi begini, te garchariti estes sesos menoi diapisteos, kai toto ou ek umon, teau toudoron, ou ek ergon, inametis kau hesetai. Nah, persoalan apakah iman adalah pemberian Allah secara khusus menurut Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 terletak pada penafsiran kata itu. Atau dalam bahasa Yunaninya toto, dalam frasa itu bukan hasil usahamu. Ada 4 perbedaan pandangan tentang kata itu di sini. Pandangan yang pertama menganggap bahwa kata itu di sini mengacu kepada iman. Oleh sebab itu, yang dimaksud yang bukan hasil usahamu ini adalah iman. Yang dimaksud pemberian Allah itu adalah iman. Maka pandangan pertama ini menegaskan bahwa iman adalah pemberian Allah. Kemudian pandangan yang kedua memahami bahwa kata itu di sini tidak mengacu kepada iman, tetapi mengacu kepada kasih karunia atau chariti. Maka bagi pandangan ini yang dimaksud pemberian Allah itu adalah chariti, kasih karunia, bukan iman. Kemudian pandangan yang ketiga memahami kata itu ini sebagai anteseden konseptual. Anteseden konseptual itu berkata bahwa anteseden dari kata itu di sini adalah konsep yang terdapat sebelum kata ini. Atau konsep yang terdapat dalam kalimat atau frasa sebelum kata itu di sini. Nah, kalau kita perhatikan kalimat sebelum kata itu ini adalah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, maka kita melihat bahwa konsep dari kalimat ini adalah keselamatan dengan iman oleh kasih karunia. Nah, inilah yang dimaksud oleh kata itu di sini. Jadi kata itu di sini difungsikan sebagai anteseden konseptual yang mengacu kepada keselamatan dengan iman oleh kasih karunia. Karena memang inilah konsep kalimat sebelum kata itu ini. Atau kalimat yang ada di belakang kata itu ini. Kemudian pandangan yang keempat, memahami bahwa kata itu di sini, ya, dan itu sebenarnya ya, kaitauto. Dalam bahasa aslinya tadi, kaitauto. Tapi terjemahan LAI menghapus kata dan, menghilangkan kata dan, kai. Jadi mereka memahami bahwa dan itu atau kaitoto ini berfungsi sebagai adverbial atau keterangan tambahan. Maksudnya kata itu di sini tidak mengacu kepada kata benda sebelumnya, tidak mengacu kepada iman atau kasih karunia, tapi dia lebih fokus pada kata kerja diselamatkan ini. Oleh sebab itu bagi pandangan keempat ini kata itu di sini mengacu kepada keselamatan. Inilah 4 macam perbedaan penafsiran tentang kata itu di sini. Toto, itu bukan hasil usahamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan ayat ini dari 2 analisa saja. Analisa yang lain nanti akan saya bahas dalam video-video selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan dari
analisa tekstual dulu. Nah, kita akan melihat ada persoalan tekstual atau bunyi teks dalam salinan-salinan yang ada. Khususnya Efesus pasal 2 ayat 8. Ada dua macam varian bacaan atau varian teks mengenai Efesus pasal 2 ayat 8 ini. Varian bacaan yang pertama berbunyi begini. Te garchariti estes sesos menoi dia pisteos kai toto og ekmon teautodron. Saya terjemahkan begini. Oleh atau oleh karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan dari atau keluar dari dirimu sendiri, pemberian Allah. Itu pemberian Allah. Nah, varian bacaan yang pertama ini tidak menggunakan artikel tes dari pisteos ini. Dia langsung dia pisteos. Makanya saya terjemahkan melalui iman. Dan bunyi ini terdapat dalam naskah Aleph, B, D, F, G, P, dan lain-lain. Mengenai apa yang dimaksud dengan naskah Aleph, B, D, F, G, P ini, nanti saya akan jelaskan dalam video-video berikutnya, khususnya yang membahas tentang naskah tekstual ya. Kemudian varian bacaan yang kedua atau varian teks yang kedua berbunyi begini. Te garchariti estes sesos menoi diates pisteos kai toto og ekmon teautodron. Nah, varian bacaan yang kedua ini menambahkan artikel tes untuk pisteos. Jadi dibaca diaptes pisteos. Kalau varian bacaan yang pertama tadi, dia langsung saja dia pisteos, tidak menggunakan artikel tes. Makanya saya terjemahkan frasa diaptes pisteos ini melalui iman itu. Kalau dia pisteos tadi hanya melalui iman. Dan varian bacaan yang kedua ini terdapat dalam naskah A, D2, K, LP, 81, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita harus memutuskan dulu varian mana yang mendekati asli, varian pertamakah atau varian kedua. Sebelum kita melanjut untuk menganalisa atau meneliti teks Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nah, dalam penelitian saya memutuskan bahwa varian yang mendekati asli adalah varian yang pertama, yang tidak menggunakan artikel tes untuk pisteos. Ya, atau yang hanya diterjemahkan melalui iman, bukan melalui iman itu. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan ya, varian bacaan yang pertama ini terdapat dalam jenis teks Alexandrian, yaitu Aleph dan B. Dan juga terdapat dalam jenis teks barat, D, F, G, dan lain-lain. Nah, ingat ya, teks lokal ya yang disebut sebagai teks lokal itu ada 4 jenis. Yang pertama, teks Alexandrian. Kedua, teks barat. Ketiga, teks timur atau teks Kaisarea. Keempat, teks Binjatium. Nah, jenis teks Alexandrian ini singkat bentuknya, lalu keras, artinya tidak ada harmonisasi di dalamnya, tidak ada yang diubah di dalamnya, dia keras seperti apa adanya. Maka dipercayai bahwa teks Alexandrian ini memelihara teks aslinya. Nah, sedangkan varian bacaan yang kedua ini terdapat dalam teks Binjatium, yaitu A P 1881. Dan ingat, teks Binjatium ini sering disebut sebagai teks penggabungan. Kenapa? Karena teks Binjatium ini disalin dari beberapa atau perpaduan campuran berbagai naskah. Kemudian ketika beberapa naskah ini disalin disatukan, di dalamnya ada pengubahan, penambahan, pengurangan untuk melakukan pengharmonisasian bunyi teks di dalamnya, menghaluskan bunyi teks, tidak seperti jenis teks Alexandrian. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa teks Binjatium ini
seharusnya kurang dapat diterima karena atau kurang melestarikan yang aslinya, karena di dalamnya sudah terjadi penghalusan bahasa yang harus menuntut ada pengubahan atau penghapusan atau penambahan kata. Maka secara naskah, keaslian naskah, kita lebih mempercayai teks Alexandrian. Nah, oleh sebab itu, teks pertamalah yang cukup mendekati asli yang kita terima. Nah, alasan yang kedua adalah mengenai penggunaan frasa dia tes pisteos seperti yang terdapat dalam varian bacaan yang kedua ini. Kalau kita melihat ya dalam korpusnya Paulus atau surat-surat Paulus khususnya penggunaan frasa dia tes pisteos melalui iman itu. Misalnya dalam Roma 3 ayat 30, Roma 3 ayat 31, Galatia 3 ayat 14, Efesus 3 ayat 17, Kolose 2 ayat 12, dia tes pisteos itu menekankan aksi atau tindakan percaya. Jadi frasa dia tes pisteos ini melalui iman itu menekankan pada aksi percaya itu, aksi iman itu, tindakan iman itu. Nah, sedangkan iman atau pisteos dalam Efesus pasal 2 ayat 8 ini tidak bicara masalah action atau tindakan, tapi dia lebih menekankan pada sarana atau instrumen. Ya, ini dapat dilihat dari penggunaan kata dia di sini, through, melalui, atau dengan, bisa. Jadi iman di sini, pistos ini berfungsi sebagai sarana untuk bisa diselamatkan, sesos meno ini. Maka jelas bahwa secara penggunaan frasa dia tes pisteos dalam surat-surat Paulus itu tidak sesuai dengan penggunaannya dengan dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah penambahan artikel tes seperti yang terdapat dalam bacaan yang kedua ini, ya, dia tes pisteos, penambahan artikel tes di sini kemungkinan besar itu dilakukan oleh para penyunting atau penyalin salinan itu, teks itu, tujuannya adalah untuk memastikan iman yang dimaksud, ya, untuk memastikan iman yang dimaksud ini iman apa, yaitu iman percaya kepada Yesus sebagai syarat keselamatan. Jadi tujuannya sebenarnya untuk memastikan bahwa iman percaya kepada Yesus itu adalah syarat keselamatan. Dan tidak ada persoalan doktrin di dalamnya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat dari sisi gramatikalnya, analisa gramatikal. Kita fokus pada kata itu. Ya, karena kata itu atau toto itu yang dipersoalkan, yang memiliki perbedaan pandangan. Ada 4 pandangan tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kata toto ini sebenarnya dari kata dasar autos. Ingat ya, dalam bahasa Yunani ada 3 kata penunjuk. Yang pertama, autos. Nah, autos ini kata penunjuk dekat. Biasanya diterjemahkan ini. Jadi ia menunjukkan hal-hal yang dekat. Yang kedua, ekenos. Ekenos ini kata penunjuk jauh. Biasanya diterjemahkan itu karena menunjukkan hal-hal yang jauh. Lalu ode. Ya. Nah, perhatikan kata toto di sini dari kata dasar autos. Oleh sebab itu seharusnya diterjemahkan ini, bukan itu. Karena kalau diterjemahkan itu penunjuk jauh. Padahal dia penunjuk dekat. Ini. Ya, tapi tidak masalah karena LAI menerjemahkan itu, maka saya menggunakannya tetap itu supaya jangan bingung. Nah, kemudian kata toto di sini atau kata itu di sini adalah gramatikalnya sebagai kata ganti demonstratif nominatif, netral, tunggal.
Nah, apa yang dimaksud sebagai kata ganti demonstratif? Nah, kata demonstratif ini ya, kalau dia berfungsi sebagai demonstratif itu artinya bahwa kata yang dimaksud menentukan atau menunjukkan seseorang atau benda sebelumnya atau sesudahnya. Nah, masalahnya kalau kata demonstratif ini berdiri sendiri seperti kata toto ini berdiri sendiri dia dalam frasa kai toto og ek umon ya, maka kata toto demonstratif ini berfungsi sebagai kata ganti atau menjadi kata ganti pronoun yang menggantikan kata benda atau kata yang lain yang merupakan antecedennya atau yang dia gantikan. Nah, ada syarat ya, ada syarat yang harus kita pahami ya. Jika kata demonstratif ya, kata toto ini menunjuk kepada seseorang atau kata benda, maka syaratnya adalah gender dari kata toto ini dan jumlahnya harus sama dengan kata yang ditunjuk. Misalnya, kalau kata toto ini mengacu kepada kata pisteos, iman, maka gender dan jumlah kedua kata ini harus sama, tidak boleh beda. Kalau seandainya kata toto ini mengacu kepada pisteos, ini syaratnya. Nah, kemudian kata toto ini adalah nominatif. Ya, dalam bahasa Yunani, dalam grammar bahasa Yunani, kasus nominatif ini banyak artinya sebenarnya, tergantung penggunaannya. Nah, kalau dalam konteks ini menunjukkan ya secara umum menunjukkan bahwa kata toto ini merupakan subjek dari frasa kai toto o kumon. Itu bukan dari kamu sendiri. Lalu netral, gendernya netral. Ingat ya, gender dalam bahasa Yunani, gender kata benda itu ada 3. Netral, feminin, dan maskulin. Nah, kalau kata toto ini adalah netral. Lalu jumlahnya, numbernya tunggal, singular, tidak jamak. Ya. Nah, sekarang kita bertanya. Kata toto ini menunjuk kepada kata apa? Apakah mengacu kepada iman seperti pandangan pertama, atau chariti kasih karunia seperti pandangan kedua, atau mengacu kepada konseptual yaitu keselamatan dengan iman oleh kasih karunia seperti pandangan yang ketiga, atau kai toto ini fokus pada kata benda keselamatan, diselamatkan ini seperti pandangan yang keempat. Nah, perhatikan tadi syaratnya bahwa kalau kata demonstratif, pronoun demonstratif itu mengacu kepada salah satu kata, maka gender dan numbernya harus sama. Nah, kata toto tadi gendernya netral, ya, sedangkan numbernya tunggal. Nah, kalau kita bandingkan dengan kata chariti, kasih karunia, gendernya kata chariti ini feminin, jadi berbeda dengan toto, netral. Ya. Sedangkan numbernya tunggal, sama. Demikian juga kata pisteos, iman, gendernya feminin, numbernya atau jumlahnya tunggal. Jadi gendernya ini berbeda. Baik kata kasih karunia, chariti, maupun kata pisteos, iman, berbeda gendernya dengan kata toto. Maka jelas bahwa kata toto di sini tidak mengacu kepada kasih karunia karena gendernya beda. Demikian juga bahwa kata toto ini tidak mengacu kepada pisteos karena gendernya beda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kelompok yang menganggap bahwa kata toto atau kata itu dalam Efesus 2 ayat 8 itu mengacu kepada kasih karunia atau kepada iman, mereka memiliki 2 argumen dasar. Mereka berkata bahwa perbedaan atau pergeseran gender, ya, sekalipun kata iman atau chariti itu feminin dan kata itu di sana adalah toto di sana adalah netral, itu tidak masalah. Kenapa? Alasan pertama mereka adalah
Mereka berkata bahwa ada contoh dalam literatur Yunani yang lain di mana kata ganti demonstratif seperti kata toto ini ya mengacu kepada kata benda yang memiliki gender yang berbeda. Seperti kata pisteos di sini feminin, toto di sini netral. Jadi mereka berkata ada contoh dalam bahasa Yunani persoalan seperti ini, di mana kata bendanya gendernya berbeda dengan kata demonstratifnya. Itu tidak masalah. Mereka menemukan contoh dalam literatur Yunani. Nah, alasan yang kedua, mereka berkata begini. Kata toto, ya, kata toto di sini, kata itu di sini tertarik atau mengikuti gender kata doron, pemberian atau hadiah. Sehingga mereka memahami kata doron ini sebagai nominatif predikat. Ya, nominatif predikat. Nah, kita akan mencoba melihat argumentasi mereka. Nah, kita harus akui bahwa memang pernah muncul ya pergeseran gender antara anteseden kata yang diganti atau kata yang ditunjuk dengan kata ganti atau kata penunjuk seperti toto tadi ya kata penunjuknya. Tapi itu jarang sekali. Kemudian kalaupun itu terjadi, kata ganti harus selalu berada di antara dua kata benda yang memiliki gender berbeda. Ya. Jadi kata ganti, misalnya kata toto harus berada di antara dua kata benda. Dan kata benda ini yang dua memiliki gender yang berbeda. Nah, kemudian yang merupakan antecedent atau kata yang ditunjuk dari kedua kata benda itu adalah salah satu dari kedua kata benda itu. Sedangkan kata benda yang satunya itu berfungsi sebagai nominatif predikatif. Ya. Sekali lagi saya jelaskan, kalau kata demonstratif berada di antara dua kata benda, maka salah satu dari kata benda itu adalah anteseden dari kata ganti itu. Kemudian kata benda yang satunya berfungsi sebagai nominatif predikatif. Contohnya, ya, Kisah Rasul pasal 8 ayat 10 berbunyi begini. O proseikon pantes apo mikrou eos megalo legontes autos estin dunamis tou teu kaloumene megale. Nah, perhatikan kata autos di sini adalah kata ganti. Dia maskulin, gendernya maskulin. Nah, kata dunamis di sini, kata benda juga, tapi dia berfungsi sebagai nominatif predikatif, gendernya feminin. Nah, kalau LAI menerjemahkan begini, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Nah, kalau LAI menerjemahkan orang ini, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia autos, tidak ada kata orang, ini hanya diterjemahkan ini saja. Tapi LAI mencoba menegaskan lagi bahwa kata ini mengacu kepada orang, yaitu kepada Simon di ayat 9 sebelumnya. Karena kata autos di sini mengacu kepada Simon dalam ayat 9 sebelumnya. Nah, ingat ya, kata Simon di situ adalah maskulin. Jadi kata Simon maskulin. Sedangkan nominatif predikatif dunamis adalah feminin. Nah, kata autos ini berada di antara dua kata benda, yaitu dunamis dan Simon ayat 9 sebelumnya. Maka jelas bahwa kata autos di sini mengikuti gender kata Simon yang merupakan antecedent atau kata yang ditunjuk. Maskulin dan Simon juga maskulin.
Nah, harus diperhatikan bahwa kata dunamis, kata benda yang satunya berfungsi sebagai nominatif predikatif. Nah, persoalannya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 adalah memang kata ganti berada di antara dua kata benda itu. Tapi, lihat ya, tapi kata toto di sini tidak mengikuti gendernya tidak mengikuti kata benda, gender kata benda yang ditunjuk. Misalnya pisteos, dia tidak mengikuti gender dari kata pisteos ini. Makanya sangat berbeda dalam Efesus pasal 2 ayat 8 ini. Nah, kemudian dalam Matius 13 ayat 38 berkata begini. Ode agros estin o kosmos to the kalon sperma. Ya, sperma ini benih ya. Jadi ternyata kata sperma itu dari bahasa Yunani, benih. Autoi eisin oi uyoi tes basileas tade ya zizania eisin oi uyoi tou onerau. Nah, ingat kata sperma di sini netral, autoi maskulin, lalu uyoi maskulin ya. Nah, kalau bahasa Indonesia LAI menerjemahkan begini. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Ya. Nah, auto ini mengacu kepada apa? Ya toh. Sebenarnya auto ini mengacu kepada sperma ini, benih. Benih itu. Ya. Tapi gendernya ya maskulin tertarik atau mengikuti nominatif predikatif. Uyoi maskulin. Dia tidak mengikuti gender dari sperma ini, kata sperma ini netral. Ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai gender yang tertarik pada nominatif kata benda nominatif predikatif. Seharusnya autoi ini mengacu kepada kata sperma ini atau sperma ini adalah anteseden dari kata autoi. Tapi kata autoi, kata ganti autoi ini lebih mengikuti atau tertarik dengan gender dari kata uyoi sebagai nominatif predikatif. Dia tidak mengikuti gender yang dia tunjuk, yang merupakan antecedennya, netral. Nah, persoalan ini berbeda juga dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Kenapa? Karena, ingat ya, kata doron di sini yang dimaksud oleh pandangan yang pertama dan kedua itu sebagai nominatif predikatif tidak berfungsi sebagai nominatif predikatif langsung dari kata toto. Ya. Jadi maka kalau dikatakan bahwa kata toto di sini tertarik dengan kata doron atau mengikuti gender kata doron karena doron ini netral, itu tidak masuk akal karena kata doron ini bukan nominatif predikatif langsung dari kata toto ini. Makanya pandangan yang pertama dan yang kedua kita tidak bisa terima berdasarkan analisa grammar Yunani. Nah, sekarang kita akan fokus pada kata ek, keluar atau dari, dan doron. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikan kata ek di sini. Diterjemahkan dari atau keluar dari dirimu sendiri. Ya. Kalau LAI menerjemahkan bukan dari atau keluar dari dirimu sendiri.
tetapi menerjemahkannya sebagai itu bukan hasil usahamu, ya, memakai kata usahamu, ya. Tapi dalam teks Yunani tidak ada kata usahamu, ya, di sana. Dia kalau diterjemahkan secara literal bukan dari atau keluar dari dirimu sendiri. Kemudian ada kata doron, pemberian Allah, ya. Nah, ingat ya, kata ek ini, ya, kalau diterjemahkan dari atau keluar, menunjukkan sumber atau asal. Jadi kata ek ini menunjukkan sumber dari kata toto ini, yaitu toto ini bukan berasal dari dirimu sendiri, dari diri jemaat Efesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bukan bersumber dan berasal dari dirimu sendiri itu, yang bukan berasal dari diri jemaat Efesus itu? Ya kan? Apakah iman? Pisteos? Bukan, karena iman di sini, pisteos di sini, ya, dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana atau instrumen untuk mendapatkan untuk bisa mengalami sesosmenoi ini, diselamatkan ini. Nah, pertanyaan apa yang bukan bersumber atau berasal dari dirimu sendiri itu sebenarnya sama kalau kita bertanya apa yang merupakan pemberian atau hadiah Allah itu, ya, apa yang merupakan doron Allah ini, apa yang merupakan doron Allah ini, ya, atau apa doron yang diterima oleh jemaat Efesus ini dalam konteks ini. Nah, kalau kita baca frasa ini, oleh atau oleh karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman, kira-kira apa yang diterima oleh jemaat Efesus di sini? Apakah iman, kasih karunia, atau diselamatkan? Jelas dalam konteks ini, yang diterima oleh jemaat Efesus adalah yang merupakan doron Allah bagi jemaat Efesus adalah keselamatan, diselamatkan. Oleh sebab itu, kata toto di sini tidak fokus pada kata benda, tapi lebih fokus pada kata kerja dari pihak Allah. Tapi dari pihak jemaat di Efesus itu merupakan sesuatu yang mereka terima, yaitu diselamatkan atau keselamatan. Jadi jawabannya adalah kata toto ini mengacu kepada keselamatan yang diterima oleh orang Efesus. Keselamatan inilah yang bukan atau yang tidak keluar dari diri jemaat Efesus sendiri. Nah, keselamatan inilah yang merupakan doron Allah, pemberian Allah, hadiah Allah. Kemudian keselamatan inilah yang bukan hasil pekerjaan orang Efesus. Jadi jelas bahwa kata toto mengacu kepada sesosmenoi, ya, keselamatan. Karena inilah yang diterima oleh jemaat Efesus. Nah, kita juga harus ingat, ya, bahwa kata doron, pemberian atau hadiah dalam perjanjian baru tidak pernah ditemukan penggunaannya berhubungan dengan iman. Kalau kita berkata bahwa pemberian Allah di sini adalah iman, tidak pernah ada penggunaan dalam perjanjian baru di mana kata doron ini digunakan untuk kata iman. Tapi yang kita temukan dalam perjanjian baru adalah kata doron di sini selalu berhubungan dengan keselamatan, pembenaran, hidup kekal, ya. Maka jelas dalam Efesus pasal 2 ayat 8 ini membantu kita bisa memahami bahwa penggunaan kata doron di sini berhubungan dengan sesosmenoi atau keselamatan, bukan iman, pisteos. Nah, ada contoh lain di mana kata toto ini mengacu pada tindakan atau kata kerja, bukan pada kata benda. Ada contoh lain di 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 yang berbunyi begini. Agapete piston poies o en ergase eistos adelpous kai toto
Genos, ya. Kenos ya kalau bacanya. Nah, kalau lain terjemahkan begini, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Nah, kalau kita terjemahkan ya teks ini secara literal berbunyi begini. Kekasih, agapete, kamu melakukan atau bertindak dengan setia, yang mana jika engkau bekerja melayani untuk saudara dan ini untuk orang-orang asing. Ingat ya, kata toto di sini kalau terjemahkan mereka mengacu kepada saudara-saudara ini, orang asing ini. Tapi masalahnya kata toto di sini tidak mengacu kepada mereka di sini. Ya, kalau kita lihat teksnya nanti. Toto di sini mengacu kepada poies, ya, melakukan, bertindak, ya, melakukan ya. Jadi kata toto di sini mengacu kepada perbuatan atau poies ini yang dilakukan oleh kekasih Yohanes ini, siapa? Gaius, ya, dalam konteks ini. Sama dengan penggunaannya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 ini, di mana kata toto di sini tidak mengacu kepada kata benda tapi mengacu kepada kata kerja, sesos menoi, diselamatkan, yang merupakan hadiah yang diterima oleh jemaat Efesus dari Allah, keselamatan, ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata toto ini menunjuk pada kata apa, ya? Kata toto di sini mengacu kepada apa atau kata itu di sini mengacu kepada apa? Jelas bukan mengacu kepada iman atau pisteos. Karena secara gramatikal tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak ada dasar untuk berkata bahwa kata toto di sana mengacu kepada pisteos. Oleh sebab itu, tidak boleh kita memahami bahwa iman dalam Efesus pasal 2 ayat 8 merupakan pemberian Allah. Lalu demikian juga dengan pandangan yang kedua yang menganggap bahwa kata toto di sini mengacu kepada chariti, kasih karunia. Itu tidak dapat dibenarkan secara gramatikal. Ya. Kemudian konsep yang ketiga juga tidak bisa dibenarkan, ya. Karena mengacu kepada konseptual kalimat sebelumnya, yaitu keselamatan dengan iman oleh kasih karunia. Nah, kalau kita berkata bahwa kata toto ini mengacu kepada konseptual keselamatan dengan iman oleh kasih karunia, berarti pemberian Allah itu termasuk iman juga dong di sini, ya kan? Padahal secara gramatikal menolak bahwa kata toto ini tidak termasuk kepada iman dan tidak termasuk juga pada kasih karunia. Kemudian mungkin yang lebih tepat adalah bahwa frasa kaitoto ini lebih fokus pada kata kerja, pandangan yang keempat ini, yang memahami fungsi kaitoto ini atau dan itu ini sebagai adverbial atau keterangan, ya, di mana fungsi ini lebih fokus pada kata kerja daripada kata benda. Oleh sebab itu secara gramatikal ya, kita melihat bahwa yang dimaksud pemberian Allah di sana adalah keselamatan, bukan iman. Maka apakah iman adalah pemberian Allah menurut Efesus 2 ayat 8 sampai 9? Secara gramatikal, iman bukan pemberian Allah secara khusus menurut Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga lewat penjelasan saya ini Bapak Ibu bisa tercerahkan dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.